Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid. Nama saya Raffi. Kami dari Amanah Picture. Nah, kali ini kita kembali lagi. Kita akan membahas persoalan bagaimana ketika kita secara pribadi nih misalkan waktu mau nikah kita sudah pasrah dengan wedding organizer untuk mengorganize acara kita, tetapi nyatanya pada hari H kita ditipu. Nah, ada satu cerita menarik nih Mas Raffi. Gimana? Nah, jadi ada salah satu vendor besar namanya itu Pandamanda. Nah, ini tuh vendor wedding organizer yang sudah terkenal. Dan dia itu dia kan berada di Jabodetabek ya, sudah diberitakan di media besar. Nah, dia itu menipu banyak pasangan pengantin. Nah, yang dimana coba bayangin aja. Jadi kita udah pasrah full ya, masa kita bayar mungkin bayarnya nggak full, bayar setengah dulu mungkin ya untuk DP. Terus kita udah pokoknya istilahnya mikirnya udah beres ya, udah beres, fotografer udah ada, dekorasi sudah ada, ya sudah ada, gedung udah sewa kan gitu kan. Ya gitu. Nah, pada akhirnya ketika kita hari H padahal sudah mengurus pihak KUA ya istilahnya mikirnya ya udah hari itu berarti kita nikah kan gitu. Ketika hari H masuk dalam gedung ternyata sepi, nggak ada apa-apa. Gimana itu kan? Nah, ini nih kan ya yang jadi pertanyaan besar. Apakah sebenarnya wedding organizer itu dari awal meniat menipu atau bukan? Gitu kan? Iya. Nah, ini yang akan kita coba bahas obrolkan gitu kan. Nah, dari Mas Raffi sendiri nih kita awali mulai ya. Mungkin Mas Raffi juga punya cerita-cerita. Nah, Mas Raffi sendiri ada nggak pengalaman soal penipuan wedding organizer atau mungkin fotografer atau perias yang istilahnya vendor-vendor yang berhubungan dengan wedding lah, menipu customernya ya kan? Mungkin ketika hari H dia nggak ada atau sebagainya, monggo silakan cerita. Jujur selama ini sih belum pernah ya. Belum pernah ya? Pernah, ya. Selama Oke. ini masih aman-aman aja untuk. Oh. Tapi pernah ketemu nggak, Maksudnya atau pengalaman tahu atau gimana? Misalkan ada vendor fotografer atau apa yang istilahnya menipu gitu? Ada pernah. Kayak gimana Mas? Coba ceritakan. Itu yang sempat ramai kemarin, Heeh. yang vendor fotografer Heeh. udah selesai menikah, udah foto, Heeh. tapi filenya nggak ada, filenya hilang. Filenya hilang. Ya. Filenya hilang. File nikah Ya. sehidup sekali Iya. hilang. Ya. Benar, Bu. Terus apa yang terjadi tuh? Saya ingat saya yang saya Ya. baca nggak direspon sama vendornya waktu kliennya tanya tentang fotonya. Sampai Istilah. akhirnya dilaporin polisi. Oh, diganggu gugat, Iya. dilaporkan ke polisi ya. Terus? Diminta penanggung-jawaban 4 kali harga bayarnya dia. Oh, jadi karena dia udah menghilangkan filenya, dia minta ganti rugi sebesar 4 kali harga Iya. foto dia, Foto. jasa foto dia. Minimal. Gitu Iya. ya. Itu penuntutan minimal. Jadi Iya. bisa jadi jadi mungkin lebih ya. Iya. Wah. Karena orangnya juga tanggung jawab. Oh, karena dia nggak merespon tadi ya. Nggak ada respon, nggak ada apa, hilang. Benar. Nah, ini juga satu catatan penting nih sebagai fotografer juga karena kami juga fotografer. Jadi sebaiknya misalkan kalau memang ada kondisi yang sekiranya tiba-tiba filenya hilang atau korup dan sebagainya atau kena virus, itu kan bisa jadi karena file digital kan. Nah, itu yang penting adalah komunikasi. Itu penting jaga kelihatannya ya. Nah, tapi saya juga ada pengalaman nih Mas. Ini teman sendiri. Saya pun ikut menyesal ya karena
saya teman fotografer, dia punya teman saya sebagai fotografer gitu. Pada saat itu dia sempat tanya, Mas kalau foto di kamu berapa? Saya sempat menjawab karena teman sendiri mikir saya adalah saya coba kalau bisa ketemuan aja, jadi biar deal-dealnya enakan gitu. Oke, betul. Tapi dia nggak sempat untuk bisa ketemu. Akhirnya dia dapat fotografer itu dari tetangganya, rekomendasi dari tetangganya. Oke. Nah pada hari H ya difoto, dia berangkat foto gitu kan. Tapi ketika setelahnya itu kalau filenya hilang ya dibilang nggak hilang mas, ada. Ya. Tapi nggak semua file dikasihkan. Bisa gitu ya. Nah terus cetakannya itu jadi misalkan kata tertera ada album, ada apa namanya, ada cetak perbesaran ya untuk 16 karat atau figura dan sebagainya, itu dia hanya dikasihkan sebagian. Nah ini menjadi pelajaran penting ya, maksudnya perlu dibahas juga. Biar teman-teman kita apa namanya, teman-teman Amanah Picture ya yang ada di luar sana itu istilahnya tidak tertipu dengan hal seperti itu gitu. Nah makanya hari ini kita hadir, kita buat sedikit podcast ini agar teman-teman tidak tertipu dengan hal seperti itu. Nah kita coba awali untuk memetakan ya. Nah kalau dipikir-pikir vendor wedding organizer kan ya memang mungkin awalnya dia nggak niat nipu kan, Mungkin. iya kan? Karena logikanya dia sudah melayani customer yang lain sebelumnya, sebelum dia nipu udah ngelayanin, dan itu bertahun-tahun bisa jadi, ya kan gitu. Nah fotografer juga mungkin juga apa namanya kondisinya adalah si fotografer itu dia udah melayani yang lain dan mungkin filenya nggak hilang, tapi kebetulan yang ini hilang, bisa jadi kan gitu. Atau mungkin yang terakhir adalah yang tadi dia berniat mungkin karena uangnya udah habis, dia nggak bisa memberikan cetakannya itu sepenuhnya, dia hanya bisa ngasihkan separuh kan gitu. Nah berarti apa yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita itu mencegah sebagai customer gitu kan, mencegah agar kita itu tidak terkena penipuan gitu kan. Itu yang jadi apa namanya pertanyaan kan. Nah menurut Mas Raffi sendiri punya nggak pandangan bagaimana caranya agar kita itu nggak ditipu nih? Dari wedding organizer dulu lah. Kalau fotografer kan dia tetap datang walaupun mungkin hasilnya hilang dan sebagainya. Dari wedding organizer dulu yang dia istilahnya mungkin dari awal nggak niat tipu, tapi katanya pas hari H beberapa mungkin yang sudah booking akhirnya uangnya bawa lari. Nah bagaimana tuh solusinya menurut Mas Raffi dulu? At least utamanya riset dulu ya. Riset dulu. Ya. Apa aja nih yang harus diriset? Track recordnya. Track recordnya, oke. Kita bisa lihat dari mana mas? Dari Instagram. Instagram ya, salah satunya ya. Mungkin ada yang banyak komen, oh ini WO penipu nih, ya kan? Bisa jadi kan. Itu. Terus apa lagi nih mas? Mungkin dari teman yang pernah pakai WO-nya. Nah, jadi tanya dulu. Ya. Mungkin siapa tahu cari aja customer yang sudah pernah pakai gitu ya. Benar. Oke, terus apa lagi mas? Mungkin itu sih. Mungkin itu. Kalau saya ada tambahan nih. Jadi coba tanya vendor-vendor yang sudah disewa oleh dia. Misalkan vendor dari gedungnya itu sendiri, hotel atau mungkin dari tim dekorasi, tim fotografernya. Coba tanya. Biasanya WO yang akhirnya bakalnya menipu itu dia sudah mulai punya dalam tanda kutip ya penyakit di awal. Dalam artian begini, penyakitnya itu biasanya misalkan H+1 sudah dibayarkan atau H+2 lah. Biasanya customer kan H+1 sudah pelunasan. Seharusnya H+2 itu semuanya sudah beres, udah dikirim ke dekorasi udah kelar, ke gedung udah kelar, fotografer udah kelar, udah seharusnya begitu. Nah, tapi biasanya wedding organizer yang dalam tanda kutip tidak beres, dia itu menunda-nunda untuk membayarkan. Karena logikanya biasanya di DP 50% itu misalkan ada di DP yang lain masih sisa, itu biasanya dihabisin. Karena untuk kebutuhan dia dan sebagainya kan. Nah, ketika dilunasin, ya kan akhirnya dia
menumpuk-numpuk karena mungkin yang digarap banyak. Akhirnya untuk tombok yang job sebelumnya. Oke. Nah, biasanya gitu tuh. Itu. Yang akhirnya fotografer vendor-vendor yang dipakai yang disewa itu ditunda-tunda untuk pembayarannya. Oke. Nah, yang akhirnya ketika dia sudah chaos, dia istilahnya kehidupan style pribadinya udah tinggi, uangnya chaos, akhirnya ketika di akhirnya ada uang numpuk nih lumayan ngebet, misalkan dia punya utang di software dan sebagainya, ya udah akhirnya dia pakai untuk kebutuhan itu. Iya. Gitu. Akhirnya dalam hari H ketika manten sudah datang pas acara ya tidak ada apa-apa karena uangnya dipakai ya kan. Kosong. Kadang gunung kosong nggak ada apa-apa. Iya, makanya pengen aja. Nah, itu dari segi wedding organizer. Nah, dari sekarang kita bahas dari fotografer karena ini dekat dengan kita kan. Oke. Nah, kalau dari fotografer biasanya nih kayak tadi kan filenya hilang atau cetakannya nggak dikasih kan full gitu kan. Nah, untuk Mas Raffi, bagaimana cara agar teman-teman tahu biar mencegah ini tidak terjadi? Gimana, Mas? Sebenarnya sama kayak tadi ya, harus ada riset dulu. Riset dulu ya, Iya. kembali lagi riset dulu. Riset penting. Riset penting. Oke. Terus Terus? kalau bisa kalau emang takut filenya hilang atau gimana, bisa tanya buat manajemen filenya, dia backupnya berapa kali mungkin. Seperti apa ya lebih tepatnya? Karena begini, ada salah satu vendor itu backupnya lumayan bagus, tapi rada aneh juga. Jadi dia itu backupnya gini mas, masih pakai CD. Jadi dia gini, kalau di digital, misalkan kita taruh Google Drive ya, bisa jadi suatu saat akunnya entah hilang, entah dihack dan sebagainya ya. Itu dia backupnya, jadi dari file itu dia backup ke CD, nanti dia punya CD itu banyak di satu ruangan. Jadi itu backup file apa namanya dari customer ya. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi itu bisa juga jadi salah satu solusi. Sistem backupnya ya. Jadi bagaimana itu istilahnya minim resiko. Walaupun CD pun terkadang bisa juga nggak terbaca. Iya kan. Nah, terus bagaimana optimalnya? Ini yang dilakukan Amanah Picture ya. Mungkin bisa jadi percontohan teman fotografer yang lainnya. Yang pertama yang harus dilakukan, pastikan file itu ketika misalkan ada job hari ini, filenya weddingnya nikahnya Mas Raffi misalkan ya. Nah, itu jangan dihapus sebelum filenya itu pertama ke backup di laptop, kedua di Google Drive. Jadi sudah ada 3 file nih. Jadi ada di memori, masih ada di laptop, ada di Google Drive ada. Ini yang dilakukan di Amanah Picture ya. Walaupun kita nggak melakukan di CD, kita nggak melakukan CD karena memang mungkin agak repot dan kami laptopnya udah nggak ada CD-nya. Jadi agak ribet ya kan. Nah, kita lakukan 3 hal itu. Nah, untuk yang di memori ini nggak akan dihapus sebelum file dan cetaknya itu dikirimkan ke customer. Jadi itu bisa jadi penanda ya. Jadi misalkan udah beres dulu, udah dikirimkan ke customer apa namanya, filenya lewat flash disk, terus dan Google Drive tentunya, terus apa namanya cetakannya, ketika itu udah kelar, baru yang di memori ini dihapus. Nah, tetapi misalkan suatu saat customer minta file, bagaimana mas? Masih ada yang ada di laptop sama di Google Drive. Nah, ini jadi bisa menjadi solusi. Makanya alhamdulillahnya nih mas, pengalaman walaupun Mas Raffi kan bergabung nggak di awal ya, di tengah-tengah. Jadi ceritanya dari 2016 sampai sekarang, alhamdulillah kita belum pernah kehilangan file atau filenya korup. Karena memang yang paling resiko sebenarnya di memori awal. Memori awal itu di SD card-nya ketika masuk kamera itu. Itu memang paling beresiko apakah ini nanti korup atau nggak kebaca dan sebagainya. Nah, makanya di awal saya biasakan ketika prepare mau foto,
kita pastikan setting dulu, Iya. ya kan? Kita coba foto 1-2 foto, apakah bisa masuk ke memori gitu. Nah itu yang menjadi pencegahan di Amanah Picture sendiri. Nah ini bisa jadi pelajaran jadi fotografer, terutama fotografer pemula gitu kan. Nah ini juga perlu ditanyakan tadi ya. Jadi ditanyakan ke customer, coba tanya. Jadi walaupun kelihatannya sederhana, tapi malah ini yang justru lebih penting, ya kan, daripada harga atau hasil. Iya. Misalkan harganya udah oke, hasilnya udah oke, filenya hilang, mau gimana? Gak ada apa. Ya kan? Nah makanya hal inilah yang menjadi pelajaran penting Iya. bagi teman-teman customer atau fotografer. Coba backup file yang benar. Terus salah satu manajemen file yang ada di kami, jadi penamaan file itu juga penting, Mas. Oke. Penamaan file kita coba sharing ya. Penamaan file sebenarnya sederhana. Coba aja dari tahun, misalkan tahun 2022 sekarang ya. Tanggalnya berapa? Misalkan tanggal, ini kan bulan Oktober, tanggalnya 10 berarti 2002 10 terus tanggal apa? Tanggal harinya. Tanggalnya berarti tahun, bulan, tanggal. Nah, itu bisa diurutkan. Nanti ketika kalian cari, itu akan lebih mudah. Bisa tinggal urutkan aja acara tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Itu udah urut sendiri tuh. Jadi nggak harus buat tiap tahun kumpulan foto tahun 2016, 2017 buat lagi. Ini buat lagi itu nggak usah. Jadi buat satu folder aja, misalkan kumpulan foto vendor kalian apa gitu kan. Terus penulisannya gitu. Jadi habis tahun, bulan, tanggal, baru nama klien. Itu sih jadi solusi buat teman-teman. Semoga ini bermanfaat seperti tagline acara kita, manfaat ya kan. Nah semoga selain juga manfaat, doakan kami agar bisa konsisten untuk membuat konten-konten seperti ini, edukasi agar kalian menjadi paham apa yang berkaitan dengan fotografer wedding. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.